semuanya, perkenalkan nama saya Maria Aurelia Raka dengan NIM 20L10002. Pada video kali ini kita akan membahas cover buku dan sekaligus juga sedikit bernostalgia kepada komik-komik pengeluaran dari Jepang kiranya yang ngetrend di Indonesia tahun 2000 hingga 2010-an, yang dimana mengisi masa kecil kita, terdiri dari Naruto, Bleach, dan Doraemon dan sebagainya. Namun secara spesifiknya yang saya pilih merupakan komik yang kiranya sudah berhiatus lama 16 tahun yang lalu, namun sempat mengeluarkan one shot pada tahun 2019, yaitu berjudul Death Note. Nah, komik ini tuh sempat menjadi tren dan banyaknya kontroversi dari ceritanya, yang membuatnya pada tahun saya semenjak SD itu kiranya dari 2010-an ya, itu merupakan komik ikonik yang terkenal banyak orang. Begitu juga dari ceritanya karena memiliki cover dan unik gitu ceritanya. Kali ini kita akan membahasnya. Main series Death Note adalah serial komik Jepang yang dibuat oleh dua orang, terdiri dari penulis yaitu bernama Tsugumi Ohba, kemudian ilustrator sebagai namanya Takeshi Obata, dengan tahun pertama rilis Desember tahun 2003 di majalah komik Shonen Jump, dipublikasikan oleh studio Shueisha hingga pada November tahun 2008, yaitu sudah terdiri dari epilog dan beberapa tambahan cerita dari karakter-karakter tertentu, hingga pada tahun 2019 sempat mengeluarkan one shot. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas cover buku pada one shot itu. Kita akan membahas cover komik pada main series yang berisikan dari volume 1 hingga volume 12 secara umum, kemudian akan dipersudut kembali secara spesifik. Kita akan membahas pada komik volume tertentu saja secara satu. Nah, main series ini memiliki sama keunikannya dengan cover bukunya, karena memiliki keunikan tersendiri yang bakal kita bahas secara umum hari ini. Yang pertama nih ya, yang saya paling bisa lihat itu adalah tipografinya pada judul. Yang kedua, penggunaannya pada ilustrasi yang digunakan, yaitu dimana kita akan lebih difokuskan pada karakter-karakter yang memiliki poin penting dalam apa yang dibahas dalam volume itu. Meskipun dalam sudut pandang yang diceritakan adalah Light Yagami, namun pada beberapa volume-volume tertentu akan juga berisikan main plot dan inti dari apa yang terbanyaknya karakter yang terlibat pada volume itu selain Light Yagami itu sendiri. Atau tiga, yaitu penggunaan layoutnya itu, dari tata letak antara ilustrasi dan tipografinya itu yang menimbulkan hal itu terunik sendiri, dan sifatnya itu rata-rata yang digunakan itu adalah simetris dan sentris, yang dimana itu diletakkan secara tengah dan terukur secara sama rata. Telah saya sebutkan sebelumnya bahwa bisa saya simpulkan dari berdasarkan apa yang digunakan, cover pada main series ini menggunakan gaya desain Asian design berdasarkan dari apa yang saya tangkap dari sejarah desain grafis yang sudah saya ambil terlebih dahulu. Hal ini dapat ditunjukkan dari penggunaan warna-warna pada setiap ilustrasi karakter yang digunakan, yaitu menggunakan gaya gradasi, dan itu juga terdapat tipografi yang unik yang dimana hal ini tidak biasa dalam penggunaan gaya desain. Nah, sekarang berdasarkan dari penjelasan secara umum, kita akan fokuskan pada analisis yang saya gunakan pada volume tertentu secara detail dan lebih rinci. Berikut adalah tampilan dan cover pada komik tersebut. Seperti demikian yang telah dijelaskan sebelumnya, pada setiap komik series ini terkenal dengan berbagai ilustrasi penokohan dengan gradasi yang warna yang cerah dan memiliki volume ruangnya itu sendiri yang menjadi ikon utama juga selain dari sudut pandangnya Light Yagami itu sendiri. Pertama, berdasarkan yang kita bisa lihat di sini ada tiga karakter, yaitu pertama dari Light Yagami, kedua ini ada dua karakter yang kemudian disejajarkan demikian dengan Light Yagami ini. Pertama yang ini namanya Melo, yang di sini dia memiliki ekspresi pada bad boy pada umumnya, yang dimana itu dia itu lebih ekspresionis, feelingnya itu lebih liar, dan ini merupakan kontras dengan karakter satu ini yang dimana memiliki ekspresi yang cuek, dingin, mungkin agak sedikit galak lah ya.
dengan color palette warna putih yang dimana melambangkan kehampaan, kosong, dan sifatnya itu dingin dan serius. Di sini mereka adalah kedua karakter anak yang memiliki personality yang berbeda, namun secara mereka dibagi menjadi simetris demikian dengan sejajar dengan Light Yagami yang di atas di sini, bahwa mereka ini walaupun mereka memiliki personality, karakteristik, pola pikir yang dimana yang satu menggunakan otak dan rasional secara penuh, yang di sebelah kanan menggunakan secara pemikiran, perasaan, dan sosialisasi dan lainnya sebagainya yang sekiranya bersifat memiliki empati dan rasa emosi yang cukup kuat. Di sini bisa menunjukkan bahwa apabila mereka bekerja sama, mereka pun tuh bisa mengalahkan Light Yagami setara dengan pemikirannya, karena dari kedua karakter ini secara tidak langsung spoiler merupakan adalah adik saudara angkat dari detektif L sendiri, dan mereka merupakan dari panti asuhan yang sama. Untuk mereka melanjutkan kasus ini karena big spoiler, karena sebenarnya L pada volume series ini sudah meninggal karena dikalahkan oleh Light Yagami itu sendiri. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari bayangannya ini, dari bayangan gelapnya sini dan warna terang sini membentuk salib, yang dimana kita sudah mengetahui ya dari plotnya itu ya bahwa Light Yagami itu memiliki ideologi dan psikologi yang dimana menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Itu menjadi plot utama dengan Light di sini kepalanya di atas, kayak kalau misalnya kita lihat di salib kan Tuhan Yesus kepala waktu di salib itu dia kepalanya juga di atas. Kemudian hal yang saya sukai dan ingin saya bahas yaitu adalah penggunaan tipografi pada judul yang bisa saya tunjukkan dengan demikian. Penggunaan tipografi, hal ini yang merupakan paling unik menurut saya, karena secara tidak langsung dibentuk dengan demikian, selain dengan konsisten juga menceritakan bagaimana alurnya, keseluruhannya, dan endingnya dari ceritanya, dan juga bagaimana hal yang bisa kita rasakan gitu, dan bagaimana suatu karakter melakukan karakter tertentu dan bagaimana sikap mereka dalam cerita dan lain dan sebagainya. Ini bisa saya jelaskan yaitu pertama yaitu tipografinya ini seni menggunakan jenis hurufnya serif yang dimana itu ceritanya kokoh. Kita bisa rasakan dan bisa dibayangkan juga bahwa ceritanya itu rata dari awal sampai akhir itu intens gitu. Alurnya mencekam dan juga rasa dingin dimana semua orang itu harus ikut mikir, kayak bikin orang itu hening diam gitu. Nah, kemudian kita yang paling saya suka ini adalah pembentukan tiga huruf dan yang mencoloknya di sini. Pertama, itu bisa kita temukan ada yang dibentuk secara 90 derajat diputar itu yaitu terdiri dari huruf A dan kedua huruf T. Nah, di sini kedua huruf T dan A-nya itu membentuk sebuah pena yang dimana itu adalah menjadi senjatanya Light dalam melakukan pertarungan sengit ini dengan menggunakan Death Note, di mana ia akan menuliskan nama seseorang di dalam buku untuk membunuh orang. Nah, di sini selain itu juga ini di sini kenapa hanya T dan A juga? Ya selain karena bentuk penanya itu juga menjadi tiga karakter ikon utama yang dalam cerita ini. Pertama ini bisa kita lihat dalam A. Di sini A ini yang menjadi colok utama dan itu paling dekat dengan langsung antara E dan D yang secara E-nya ini diputar ini. Itu dimana ini tuh pertama kali L nyerang Light itu sendiri, yang dimana menjadi orang-orang yang menjadi salah satu tokoh yang paling ikonik dan paling dikenal banyak orang gitu. Dan pada penggunaan elemen visual yang di sini dapat Anda lihat yaitu sebagai malaikat-malaikat yang mengelilingi di samping kanan kiri pada salib ini menceritakan itu adalah merupakan pendukung-pendukung Light Yagami ya, sebagai Tuhan dan melindungi umat-umatnya itu dan menggunakan pasukannya. Di sini menceritakan bahwa lambang penggunaan gambar visualisasi malaikat-malaikat ini adalah orang-orang yang telah dimanipulasi Light Yagami dalam mengikuti alurnya dan menjunjung dia sebagai Tuhan dalam menghilangkan dan menyelamatkan beberapa kriminal-kriminal seperti ideologinya Light itu sendiri. Dan untuk pewarnaannya secara keseluruhan itu menggunakan analogi panas. Dan Light-nya di sini menggunakan warna merah. Selain untuk menambah kecekaman, geram dan rasa akan haus akan kekuasaan, di situ dengan penggunaan wujud Light di sini dia itu kayak semakin sombong dan jiwanya tuh tambah semena-mena dan seegois
namun sekaligus itu bahwa menunjukkan bahwa light itu sudah nggak waras dan sudah terkontaminasi dengan pemikirannya sendiri. Dan dalam buku ini menggunakan analog panas yang terutama tekanannya pada merah, kuning, oranye, itu melambangkan dalam di sini itu campur aduk hanya nir di sini yang namun itu tidak mendukung suasana, karena dalam penggunaan volume ini hawa yang dimunculkan itu chaos, dimana itu penuh dengan emosi, berkobar-kobar, semuanya kacau. Karena pada saat itu pergerakannya ini pertama kali Melo dan Nir bekerja sama, sehingga mereka akan sedikit kaku dan mereka itu cenderung, karena mereka memiliki personality yang berbeda, maka akan terjadi bentrok dan berantem antara mereka itu. Dan Light itu juga panik dan kaget karena mereka itu tiba-tiba datang, akhirnya menimbulkan chaos dan kacauan dan serta emosi yang berkobar-kobar. Terakhir yaitu bersifatnya secara hanya yang tampak saja, tidak ada makna atau demikian. Ini bisa saya lihatkan pada terakhir penggunaan cover layout memiliki ukuran panjang, yaitu panjangnya ini adalah sekitar 11 cm kali 17,5 cm dengan ketebalan 7 cm dalam sampul kertas berjenis ivory. Sampul ini memiliki layout yang fokus. Rata-rata di main series Death Note itu biasanya itu covernya itu fokusnya itu pada di tengah, dengan kemudian logo MNC dan juga nomor volumenya, dan kemudian ada penambahan judul tambahan yaitu deletion, yaitu pada chapter yang terdapat chapter awal. Oke, kesimpulan saya akan berdasarkan dari beberapa penjelasan, saya akan memberikan banyak masukan-masukan di sini dan bisa saya rangkai dalam satu persatu. Nah, kesimpulan dari saya bahwa penggunaan dari covernya itu terutama dalam cover chapter pertama ini deletion dan volume 10 ini merupakan hal yang menarik gitu. Selain bisa membawakan apa yang menjadi poin dari ceritanya dan chapter dan volume yang terbaru ini, dan juga sekaligus menceritakan main plot dari keseluruhan dari ceritanya itu, yang dimana itu juga sama-sama unik gitu menurut saya. Dan yang paling saya sukai adalah dari tipografinya itu. Nah, dari semua elemen-elemen yang ada, baik dalam tipografi, baik dalam ilustrasi, baik dalam penggunaan warna dan elemen dan ada yang sekitarnya, itu sangat, menurut saya itu sangat menceritakan dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam cerita dan apa yang menariknya dari cerita Death Note main series itu sendiri. Baik, terima kasih atas kalian semua yang telah memperhatikan dan menyimak presentasi saya. Sekiranya maaf apabila terdapat penjelasan saya baik terbata-bata ataupun saya menggebu-gebu atau penggunaan saya bahasanya yang agak sedikit menyinggung, mungkin bisa saya bilang, atau mengenakan bahasa-bahasa yang mungkin agak sedikit melenceng apa bagaimana. Secara tidak langsung juga ada beberapa spoiler besar malah yang bisa saya ceritakan, itu mohon maafkan saya. Dan kiranya terima kasih telah melihat, dan kiranya juga kritik dan saran yang bisa saya terima dari kalian mohon diberikan supaya saya bisa memberikan lebih banyak lagi dan materi yang akan saya sampaikan. Ya, begitulah. Terima kasih semua. Silakan klik komen dan ketik komen pada kalian, klik subscribe juga ya. Dadah.